Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang berisikan Faiz Nazamuddin, Ahmad Farhatan, ingin menjelaskan laporan studi case dari mata kuliah dasar analisis rangkaian yang didampingi oleh dosen Arnisa Stefani, membahas analisis rangkaian RLC menggunakan metode mesh, node, dan superposisi. Oke, selanjutnya akan dialihkan ke rekan saya, Faiz Nazamuddin. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Nazamuddin dengan NPM 240631169. Di sini saya akan menjelaskan mengenai final project dari tugas dasar analisis rangkaian. Oke, yang pertama-tama ini hasil dari pembuatan rangkaiannya yaitu menganalisa rangkaian AC dan mengubah semuanya itu dalam domain faktor. Terus kita lihat di data rangkaiannya. Di sini ada dari sumber tegangan P1 yang dimana P1 yaitu 12 sin 1000 T, P1 sama dengan 12 sudut 0 derajat. Sumber tegangan V2-nya yaitu V2T sama dengan 8 sin 1000 T yang dimana V-nya menjadi 8 sudut 0 derajat V. Frekuensi sudutnya yaitu 1000 rad per second. Terus di sini kita hitung impedansi dari masing-masing komponennya, yang dimana pada resistor tidak dihitung karena hasil dari resistor itu sendiri hasil impedansi komponennya tersendiri. Untuk yang induktornya setelah dihitung L1-nya yaitu J 56 ohm, L2-nya J 25 ohm, dan L3-nya yaitu J 35 ohm. Lalu yang terakhir komponen kapasitor, impedansinya yaitu dari kapasitor C1 yaitu min J 2000 ohm, C2 yaitu min J 4000 ohm, dan C3 yaitu min J 6,67 ohm. Selanjutnya kita menganalisis rangkaian tersebut menggunakan 3 analisis, yaitu analisis secara analisa node, analisa mesh, dan analisa supernode. Pertama saya akan menjelaskan mengenai analisa node terlebih dahulu, yang dimana di sini saya akan menentukan tegangan faktor VA pada node di antara R2, C2, dan L2. Kita di sini menyelesaikannya menggunakan persamaan KCL, yang dimana KCL pada node A yaitu VA min VI per R1 plus ZL2 plus VA per 2C2 plus VA min VB per R2 sama dengan 0. Setelah kita menentukan KCL-nya, dilakukan penyelesaian, yang dimana hasil akhirnya setelah dihitung nilai tegangan faktor pada node A yaitu VA T sama dengan 3,0 cos 1000 T min 8,07 derajat V. Selanjutnya ada di analisa mesh, yang dimana tadi jika pada analisa node menghitung tegangan, di analisa mesh ini menghitung arusnya. Mesh yang pertama yaitu I1, loop kiri meliputi C1, R1, L2, dan C2, dan mesh 2 yaitu I2,
loop tengah atas melalui C2, R3, C3, dan L1. Dan mesh 3 yaitu I3, loop kanan bawah melalui C1, C3, L3, V2, R3, dan L1. Arus yang melalui R3 adalah I3. Kita di sini menggunakan KVL pada mesh 1, yaitu yang dimana setelah dihitung menggunakan MATLAB, hasil evaluasinya yaitu I3 sama dengan 3,39 kali 10 pangkat min 12 sudut min 57,99 derajat ampere. Dan arus yang melalui R3 yaitu 3,39 sudut min 58 piko ampere. Nah, dalam domain waktu arusnya yaitu 3,39 cos 1000 T min 5 min F56 kuadrat. Lalu yang terakhir ada di analisa superposisi, yaitu kita menentukan tegangan pasar dari V0B pada resistor R3. Tegangan pada resistor 3 adalah jumlah dari tegangan yang dihasilkan oleh VI dan V1 dan V2 saja. Kita di sini kondisi V1-nya aktif dan V2-nya dimatikan dikarenakan short circuit hubung singkat, yang dimana setelah menentukan rumus dan dihitung menggunakan MATLAB, hasil dari analisa menggunakan superposisi ini yaitu didapatnya V R3 sama dengan V pangkat 1 R3 plus V pangkat 2 R3 sama dengan 1,01 dikali 10 min pangkat min 7 dikurangi J 2,18 kali 10 min pangkat min 7 volt. Dalam domain waktu VR3T sama dengan 0,24 cos 1000 T min 65,1 derajat PV. Baik, seperti yang rekan saya jelaskan tadi soal perhitungan, sekarang saya akan menjelaskan tentang rangkaian Proteus yang telah kami buat. Pertama, mari kita perhatikan rangkaian AC campuran beda simulasi Proteus. Rangkaian ini terdiri dari berbagai kombinasi resistor, kapasitor, dan induktor atau yang biasa kita sebut RLC yang membentuk lintasan kompleks. Terdapat dua sumber tegangan sinusoidal, yaitu sumber tegangan AC utama yang sebelah kiri, sumber sinus V1 yang berada di kiri rangkaian. Output sinyal ini akan dibagi ke beberapa cabang dengan konfigurasi RLC. Selanjutnya sumber tegangan AC tambahan V2 ditempatkan di bagian kanan bawah nih, bersifat menambahkan pengaruh sinyal pada bagian bawah rangkaian, dikonfigurasi dengan amplitudo 8 VA dan frekuensi 500 Hz. Baik, selanjutnya jalur rangkaian. Di sini ada jalur atas, resistor pertama 50 ohm, ini 25 mH bercabang ke resistor kedua, dan ini 0,1 picofarad. Di sini juga 35 mH. Jalur ini merupakan jalur RLC seri, cocok untuk mengalami efek resonansi dan penurunan fasar. Selanjutnya ada jalur tengah, terdiri dari C1 0,50 picofarad menuju ground dan ke channel D hijau. Ini hijau ya. Di sebelah kanan kita lihat tampilan digital. Ini osiloskop A, B, C, D, masing-masing output memiliki warna masing-masing. Mari kita bahas satu persatu. Amplitudo yang kuning itu
A. Amplitudo plus minus 5,63 volt, waktu saat peak 8,49 ms, bentuk gelombang frekuensi tinggi dan rapat, asal sinyal dari jalur R2, C3, L3. Baik, bentuk sinyal baik. Channel A kuning, bentuk sinyal menunjukkan bahwa terjadi resonansi karena L dan C disusun seri. Getaran tinggi menandakan frekuensi resonansi alami tercapai. Baik, lanjut ke output B yang berwarna biru, amplitudonya plus minus 6,00 volt. Waktu saat peak 8,06 ms. Bentuk gelombang juga frekuensi tinggi, mirip dengan channel yang A. Asal sinyalnya dari jalur L1 dan R3 serta mendapat pengaruh dari sumber V2 500 Hz. Jadi tampak penggabungan dua frekuensi, sumber utama tambah 500 Hz. Gelombangnya tampak rapat, menandakan komponen induktif dominan. Baik, ke komponen output ketiga yang C berwarna merah, amplitudonya plus minus 5,38 volt, waktu saat peak 6,55 ms, bentuk gelombang lebih landai dan halus, asal sinyal dan area tengah bawah dekat dengan kapasitor. Nah, menunjukkan adanya fasor dan amplitudo berbeda akibat pengaruh kapasitansi tinggi, gelombang lebih lambat, dan tegangan menurun, menunjukkan efek filter atau redaman. Warna merah muda. Baik, selanjutnya output terakhir, warna hijau yang amplitudonya plus minus 5,25 volt, waktu saat peak 8,58 ms, bentuk gelombang paling halus dan rendah frekuensinya dari output yang lain. Asal sinyal bagian bawah rangkaian C1 dan ground. Di sini ya, analisisnya gelombang ini sangat dipengaruhi oleh kapasitif dan ground. Ini menunjukkan respon total sistem atau sisa dari seluruh interaksi komponen. Saya ingin menjelaskan kesimpulan-kesimpulan dari output tersebut ya. Setiap channel menangkap sinyal dari titik berbeda yang menunjukkan efek kombinasi RLC campuran. Channel A dan B menunjukkan frekuensi tinggi akibat kombinasi induktif dan resonansi, ya, efek L dan C. Channel C dan D menunjukkan gelombang lebih halus karena efek dominan dari kapasitor. Dengan osiloskop kita bisa melihat bagaimana setiap bagian dari rangkaian bereaksi terhadap sinyal AC, baik dari sisi amplitudo, fasor, dan frekuensi. Rangkaian ini secara umum menunjukkan prinsip-prinsip resonansi, pergeseran, fasor, dan redaman yang biasa terjadi pada sistem AC kompleks. Baik, ini adalah digital oscilloscope yang telah kelompok kami simulasikan, yang sudah saya jelaskan di awal. Di sini ada 3 output, kuning, biru, merah, dan ungu. Masing-masingnya ada nilainya masing-masing. Baik, lanjut saja ke poin berikutnya. Jadi, berdasarkan hasil analisis yang dilakukan melalui pendekatan teoritis dan perhitungan matematis, dapat disimpulkan bahwa nilai arus dan tegangan pada setiap komponen utama dalam rangkaian resistor, induktor, dan kapasitor RLC menunjukkan tingkat kesesuaian yang sangat tinggi. Selisih antara hasil penghitungan pada masing-masing elemen tergolong sangat kecil, yang menandakan bahwa metode analisis yang diterapkan telah menggambarkan perilaku rangkaian secara tepat dan akurat. Secara khusus, pengamatan terhadap
tegangan pada kapasitor C3 menunjukkan kecocokan yang signifikan dengan hasil perhitungan pada titik lainnya dalam rangkaian. Hal ini mengindikasikan bahwa model perhitungan dan pendekatan konseptual yang digunakan mampu memprediksi karakteristik rangkaian secara representatif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode teoritis yang diterapkan dalam analisis ini terbukti andal dan relevan untuk digunakan dalam evaluasi maupun perancangan rangkaian listrik sejenis di masa mendatang. Baik, menurut saya sudah cukup. Saya tutup saja presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.